يا فتح يا رزاق يا فتح يا رزاق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا وارث يا وهاب يا وارث يا وهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فتح يا رزاق يا فتح يا رزاق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا صامد يا أهاد يا صامد يا أهاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فتح يا رزاق يا فتح يا رزاق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سيد الوجود يا سيد الوجود سيدنا محمد سيدنا محمد يا فتح يا رزاق يا فتح يا رزاق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سيد الأنبياء يا سيد الأنبياء سيدنا محمد سيدنا محمد يا فتح يا رزاق يا فتح يا رزاق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا نور المصطفى يا نور المصطفى سيدنا محمد سيدنا محمد
Bismillahil mu'min, Bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil khaliq, Bismillahil ghaffar, Bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil basit, Bismillahil khafid, Bismillahir rafi'il mu'in. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil muzil, Bismillahis sami', Bismillahil qawiyil matin. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Sayyidullah Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala hajat dunia dan hajat akhirat kita terkabul. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, kasih sayang Allah, kasih sayang baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Mudah-mudahan handai tolan kita disembuhkan atas segala penyakit yang mereka derita. Mudah-mudahan keberkahan juga pada diri kita dan mereka. Dalam hidup ini diangkat Allah menjadi orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani mengisahkan tentang bagaimana pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah beliau sedikit tertawa, sangat banyak rasa khawatir beliau atau penuh harap beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila tabassuman tayyiban, kecuali senyum yang indah selalu liqalbi, dari hati sanubari beliau kepada orang lain. Senyum itulah yang kata Syekh menggambarkan tentang bahwa pribadi Nabi SAW melihat kehidupan ini sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana fi qalbihi ahjanun wa asgalun. Di hati beliau tertanam sekali rasa kekhawatiran yang sangat banyak. Kekhawatiran melihat umat Islam jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran diri beliau kalau salah dalam menjalankan misi sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan beliau juga berharap sekali agar Allah tidak memilih lagi kecuali pada diri beliau sebagai orang yang tertinggi derajatnya, yang paling dekat di sisi Allah. Wa asgalun, dan beliau selalu sibuk untuk bermunajat kepada Allah, memperhatikan Allah. Laula sahabah,
wa umurud dunya wa illa lima kana yakhruju min baitihi wala yaq'adu ma'a ahadin. Andaikan bukan karena adanya sahabat-sahabat beliau, adanya umat beliau, dan urusan sedikit soal dunia, kecuali pastilah beliau akan mengurung dirinya di rumah saja. Lima kana yakhruju min baitihi. Untuk apa beliau keluar dari rumah tanpa alasan itu, tanpa alasan sebagai utusan Allah. Wala yaq'adu ma'a ahadin. Bahkan untuk apa juga beliau duduk dengan seseorang yang tidak ada berguna kecuali adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ulang, wahai anak-anakku, kata Syekh, ijazahta khalwataka ma'allahi ta'ala dahisha syirraka wasofa qalbika. Wahai anak-anakku, jika sudah benar dan patut bersunyimu kepada Allah, bersunyimu di waktu-waktu hari-hari, mungkin 5 menit, mungkin 20 menit, habis sholat, sambil wirid-wirid sebentar, menghilangkan segala urusan duniawi di pikiran seseorang, duduk bermunajat secara khusyuk kepada Allah, meskipun mungkin sehari, atau ada kesempatan malam hari bangun malam sebentar, mungkin sekedar setengah jam atau 20 menit, 15 menit, sekedar itu disebut dengan khalwat. Sudah masuk khalwat. Kalau bisa kita amalkan ini, sehari itu adalah menyendiri kita khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain sholat 5 waktu. Mungkin habis sholat kah, antara maghrib dan isya kah, duduk kita pembacaan sehari, duduk subhanallah. Dahisa syirraka, itu akan mengejutkan sirmu, itu akan memberikan kecemerlangan pada sir. Kemarin ada hati, di dalam hati ada sir. Wasofa qalbika, dan bersihlah hatimu. Maka yang terjadi, yasiru najruka ibran, engkau akan menjadi berpandangan, ibran, berpandangan yang mengajarkan kepada kamu, pandangan penuh waskita. Kalau bahasa modern, menjadikan pandanganmu waskita. Jadi khalwat sebentar itu, meskipun mungkin tadi 20 menit sehari, atau itu akan menjadikan pandanganmu waskita, mulai dibukakan Allah celah-celah kasyaf mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, kata beliau, wa qalbuka fikran, hatimu akan seolah-olah berpikir, merenung tentang keagungan, kebesaran Allah. Wa ruhuka wa maknaka ilal haqi aja wajalla aslan, bahkan ruhmu sempat mengembalikan dirinya tentang negeri asalnya, membuka celah, membuka lembarannya tentang perjalanannya selama ini pada dirimu, sehingga ruhmu dapat menggambarkan pada dirimu perjalanan tentang dirimu. Saudara sekalian, begini, nanti insya Allah akan juga berkaitan nanti dengan bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bagian ini akan tergambar bagian lain tentang diri seseorang. Misalnya begini, ini gambaran. Di dalam diri manusia itu, ya, diri manusia ya. Diri manusia ini ada namanya yang dikenal, sudah tahu kita, jasadun. Jasad ini anggota tubuh kita semuanya. Kelihatan ya kah? Di gonolika pulpennya. Nah, ada jasad.
jasad. Setelah jasad kita mengenal namanya apa? Ruhun, yalah. Ruh. Jamak daripada ruh ini adalah arwah. Arwah itu artinya ruh. Jadi ruh. Selain ruh, kita mengenal juga namanya nafsun atau nafsan. Nafsan itu disebut dengan diri atau jiwa. Jiwa. Nah, ada ruh, ada jasad, ada ruh, ada jasad, ada nafsan. Ada lagi dikenal dengan kolbun, ya kah? Kolbun. Habis kolbun dikenal lagi ada apa? Kolbun sir. Nah, paling tidak itu mengetahui dulu. Yang paling umum dikenal orang di dalam jasadnya ada namanya akal, ya lah. Ada lagi selain itulah, ada diri manusia. Ada lagi namanya hawa. Hawa Pak. Hawa nafsu. Ya lah. Rasa. Hawa. Cemerlanglah ruh kita. Lalu cemerlang ibarat sebuah film, memancarkanlah perjalanannya masa silam, bahwa dia sudah bersahadat sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Tuhan berfirman kepada ruh, benarkah aku ini adalah Tuhan? Ya kah? Benarkah aku ini Tuhan kamu? Lalu si jabang bayi itu berkata, qalu bala sahidna, benarlah engkau adalah Tuhan kami, sahidna, kami bersaksi. Pada saat kita membaca wirid, berzikir, bersendiri, menghilangkan ikatan-ikatan dengan manusia, meskipun sementara waktu, ruh ini menjadi cemerlang dia. Kolbun pun cemerlang juga. Kenapa? Akibat ruh cemerlang, kolbun pun cemerlang. Kenapa? Begini, manusia itu sebenarnya terdiri daripada ruh dan jasad saja. Manusia itu sebenarnya ruh saja. Ruh saja. Cuma akibat ada ruh dan jasad ini menimbulkan nafsan di diri. Jadi gara-gara apa, Bib? Gara-gara apa nih? Ada ruh dan jasad, timbullah nafsan. Nafsan itu apa? Jiwa. Mereka ini bersatu, menyintar, timbullah bayangan, namanya nafsa. Nah, ini terpotong. Nasa. Sebagaimana dikatakan oleh murid saya Abdul Qadir Jailani As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, nafsan atau jiwa itu pancaran daripada ruh dan jasad. Jadi hasil daripada monitor kalau sekarang sintar. Nah, ada apa? Ada energi, baterai itu roh. Kemudian ada kepompong jasad, ya lah sintar, ya lah. Di on kan, nyala, ya kah? Nyala itulah nafsan diri kita atau jiwa kita. Nanti ada zikir nafsan ya, zikir jiwa. Lalu kolbun apa? Kolbun ini ternyata alat, ya kan? Alat, sirunnya alat, ya lah. Alat-alat nafsan, alat-alat diri, akal, alat diri, hawa nafsu, adalah tunggangannya nafsan. Tapi tunggang menunggang ini, kenapa jadi tunggang menunggang? Saling baik membaiki dia. Jadi begini, jiwa oleh jasad dikenalkan oleh jasad tadi, si jasad tadi mengenalkan tentang lezatnya dunia, dunia. Nafsan pun tertarik. Oh, enak ternyata makan nasi apa, Bib? Nasi uduk. Enak ternyata makan nasi uduk. Oh, enak ternyata
ke pantai. Oh ternyata enak, dunia ini nyaman pokoknya. Siapa yang mengawani nih? Hawa nafsu dibenarkan oleh akal, nikmatlah nafsan. Maka akhirnya orang jadi lalai. Dengan siapa lalai? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kelak? Nah, lalainya. Nah, tapi manusia itu diberikan Tuhan kolbun. Kolbun ini ada terletak di mana? Di jasad juga, di kerongkongan, tapi dia berada sebenarnya di dalam nafsan ini, di dalam nafsan ini. Di dalam nafsan ini ada namanya kolbun, ada sir. Kolbun ini kalau berisi ilmu dan akal, kalau berisi ilmu yang benar, ilmu al-haq, ilmu billah, kolbun dan akal, dia akan menentang nafsan. Hai nafsan, jangan begitu, kamu nanti tidak tenang kalau begini terus. Ingat kepada Allah. Nah, kolbun pun bereaksi. Makanya kita ini kenapa jadi minuman keras itu dilarang. Termasuk kayak makanan yang keras-keras lah, kayak batu udah boleh jadi makanlah. Makanan yang keras-keras, maksudnya minuman keras. Kenapa? Akal jadi hilang, hati tertutup. Bila akal yang baik ini sudah hilang dan hati tertutup, gelap, nafsan lalu menggolor ke sana kemari, hawa datang, hawa nafsu. Belum lagi nih nang seikong nih, nah nang bubungol pintar ini siapa? Setan namanya. Bah sangit banget setan padahal bubungol pintar. Setan. Nah ini berbisik ke nafsan. Nah bahaya lah. Subhan. Ini bibi bahayanya. Jadi nah, pentinglah untuk kolbun itu bercahaya. Ya lah, bila bercahaya, akalnya bercahaya, ruhnya bercahaya, maksudnya kebenaran. Cahaya itu hidayah. Karena bila cahaya itu timbul, bercahaya. Maka apabila nafsan ini kotor, disebutlah dia amaratum bisu. Kemarin 7 tingkatan jiwa, kualitas jiwa. Amaratum bisu, lebih bagus lagi, naik bagus orang tuh jadi apa? Malhamah. Ingin baik dah tapi tidak berbuat baik. Habis malhamah apalagi? Marhamah kah? Marhamah itu mau jualan obat di anu tuh. Mukaramah tuh lah. Ya kah? Nafsu lawamah, habis itu malhamah. Lawamah, kemudian malhamah, 3 malhamah. Malhamah itu sudah tubal-tubal, kan nanti berbuat baik, nanti tidak bisa, nanti sholat, nanti tidak, belang kambingan. Ya Pak? Mutmainah. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, dipanggil dia oleh Tuhan dengan nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Yang keempat adalah mutmainah. Sudah stabil, istiqomah sudah? Mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Ini ada terus ini nanti sampai kita di alam barzah nafsan nih, di akhirat nafsan nih, dikerongkongi dia antara ruh dan jasad. Nafsan kita ada ya kayak ya seperti sekarang lagi, tapi sudah berbeda alam. Jasad kita pun ada sudah perbedaan sedikit, bukan perbedaan ya yang biasanya hitam jadi putih ya lah kayak itu. Nah, yang dulu harus oksigen dia Pak dihirup, di akhirat nanti tidak perlu lagi oksigen ya lah, karena sifat hidupnya kekal, dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau oksigen juga, tapi oksigennya sedemikian rupa, tubuhnya sedemikian rupa. Nah, ada kekuatan tambahan diberikan Tuhan untuk di akhirat. Nah, sudah mengertilah, alhamdulillah. Itu diri itu kalau mengenal diri. Dikit lagi. Bagaimana tadi? Kasihkan menjelaskan. Maka akalnya pun menjadi pikiran yang baik, berpikir yang baik, fil akhirah, berpikir tentang akhirah. Wa maknaka ilal haqi aja wajala,
Berpikir yang baik itu maksudnya adalah memahami, mengenali kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diri. Sudah, diri kita masuk diri sudah. At-tafakkur fid dunya uqubatun wa hijabun. Ketahuilah kata saya, jika akalmu engkau gunakan berpikir urusan duniamu terus, terlalu banyak habis energi untuk dunia terus, itu membuatmu siksa dan uqub dan hijabmu kepada Allah. Siksa apa? Menyakitkan hati. Misal istri pian cerewet, pian pikirakan sayang jar bini kuni padahal cantik orangnya tapi cerewet aja. Wah, itu jadi pikirakan hari-hari membuang energi. Enggak berubahlah istrinya dari cerewet jadi tidak cerewet, berubah atau tidak? Tidak. Akhirnya yang terjadi apa? Si suaminya sakit hati. Siksa atau tidak tuh? Siksa, uqubah. Coba biarkan aja, syukur juga cerewet daripada istriku berubah jadi tikus kayak apa. Ayo, nggak usah dipikirkan lagi, nggak usah dipikirkan lagi, rahmat Allah aja sudah semua itu, ya kah? Oh, syukurnya cerewet, mungkin ada untungnya. Pas kita lengahnya hati-hati. Nah, iyalah, pas kita lengahnya hati-hati. Tuh jarang istri, listrik belum dibayar abahnya. Wah, nyari ingat kita ya lah, lu biasanya lupa terus bayar listrik. Oh, abahnya jar kredit kendaraan bian tuh, nah ingat. Oh, gila jar. Nah, Beb. Hah? Yuk. Istri juga begitu. Nggak usah dipikirkan suami itu kemana, ke jalan. Bisa aja tahu aja di jalan suami itu. Ya kah? Ngapain sampai tidak bisa tidur gara-gara memikirkan apabila juga suamiku nih datang. Ya Allah, itu dipikiran, buang-buang energi, ujung-ujungnya sakit uqubat bagi kamu. Itu siksa bagi kamu, kata saya. Dan itu juga hijab. Apa buktinya hijab? Gara-gara memikirkan itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tubuh lemah, lesu, tidak bertenaga. Lalu ujung-ujungnya sholat 5 waktu lalai. Nah, apa kabar? Bah, jar setan paham benar gawian gua tuh setan. Ya lah. Nah, itulah maksud saya. Wa tafakkur fil akhirah ilmun wa hayatun lil qalbi. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah, merenungkan adalah bagaimana akhiratmu kelak. Apakah engkau tergolong orang yang dihisap nanti di akhirat atau tergolong orang tidak dihisap? Nah, itu masalahnya. Kayak apa caranya supaya kita tidak dihisap? Jadi kita belajar agama ini memanfaatkan agama. Bagaimana cara agama itu kita pakai, kita laksanakan, ya, kita diridhoi oleh Allah dengan agama Islam itu, diridhoi Allah, di akhirat kita tidak dihisap orang bipai. Nah, atau dihisap juga tapi boleh berokok. Nah, misalnya yang lah. Pak. Nah, ini penting. Bagaimana supaya kita itu dipikirkan, direnungkan. Kalau malas merenungkan, duduk di majelis taklim, dengarkan. Majelis taklim mengajana, mengisahkan tentang akhirat, mengisahkan tentang mengenal Allah sebagai santai aja, nah, unggut-unggut aja. Nggak perlu berpikir-pikir keras. Bingung, mikirakan, baik duduk di majelis taklim. At-tafakkuru sa'atin, tafakkur sa'atin, tafakkur sesaat ya Nabi khairun, lebih baik daripada sab'ina sanah, 70 tahun beribadah. Khairun min ibadatin sab'ina sanah, lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Betul. Gara-gara tafakkur itulah orang bisa mengerjakan sholat. Gara-gara tafakkur itulah orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, itu adalah kesimpulannya. Kalau bisa kita, kata saya, berkhalwat mungkin 10 menit sehari, berkhalwat sendiri, menyendirilah. Tapi berzikir jangan menyendiri dengan wanita, dosa tuh. Anu guru bini ulun di rumah, guru bilang pengen anu terus, dikawani terus guru bah nasib pam tuh.
Nah, dilajari juga bininya, suruhnya juga bacaan bini. Ya lebih. Ada kisah palu Bib, enak Bib, kisah palu Bib. Bib. Bini Bib cerewet terus. Bang ya bini. Napa aja jar palu. Kita nih Bang ajar. Selama nikah, habis nikah nih kita tidak pernah jalan-jalan lagi, keluar kemana kah, dibawa ke pantai kah, ke beskop kah. Habis kawin Bib, habis nikah Bib. Jadi jar bini, kenapa Bang jadi di rumah terus? Palu ini sakit juga Mbak kawin nih, kata tapi tidak tapi banyak uang lah. Pas-pasan aja Bib. Pas-pasan. Jar palu sebenarnya kita nikah ini karena apa? Jadi istri ya karena jodoh. Jodoh. Kalau jodoh itu kan tidak kemana-mana kan, jadi kan. Ya kalau Bib, jodoh apa Bib sambungannya Bib? Tidak akan kemana-mana kalau Bib. Nah berarti memang kita bila sudah nikah nih, coba lo. Memang tidak kemana-mana, coba lo di rumah aja kita. Coba paham lo Pak? Ya kah? Nah, ya kan jodoh tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Ya kalau Bib. Nah, ya benar Jabib, Habib ketujuan atau. Jadi kalau berjodoh dengan Allah pasti diberikan Tuhan waktu dalam sehari itu ada jodoh. Jodoh dimaksud adalah bertakarub kepada Allah, berkhalwat barang 5 menit atau 10 menit, 20 menit menyendiri sebentar. Berzikir apakah? La ilaha illallah kah? Allahu akbar kah? Subhanallah. Supaya bercahaya hatimu, bercahaya ruhmu, bercahaya pikiranmu. Allah membantu melewati situ. Kekuatan akan datang melewati cahaya itu. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat manfaat daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya